setiap tindakan kita di dunia maya memiliki dampak yang nyata. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap unggahan yang kita buat dapat mempengaruhi banyak orang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berpikir lebih dalam, menyebarkan sesuatu, menjaga etika dan menghormati sesama. Kebebasan yang bijak adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Mari kita gunakan teknologi dengan cerdas untuk membangun, bukan merusak, agar dunia maya tetap menjadi ruang yang aman, positif, dan bermanfaat bagi kita semua. Sikap hati-hati ini juga perlu dalam berkomentar atau membagikan opini. Setiap orang berhak memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda, namun perbedaan tersebut harus dihargai dengan cara sopan dan konstruktif. Jangan biarkan kebebasan berpendapat menjadi alat untuk menyebarkan kebencian atau informasi yang salah. Kebebasan yang bijak adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yang tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi tentang kasus Undang-Undang ITE sebagai topik yang sangat relevan di era digital ini. Perkenalkan, saya Laori Ahmad Fauzan akan mengawali dengan membahas latar belakang dari pentingnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang ITE. Baiklah, saya akan membahas terkait latar belakang Undang-Undang ITE. Di era digital, internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, mulai dari komunikasi sehari-hari hingga transaksi ekonomi. Hampir semua aktivitas kini melibatkan teknologi digital. Namun, perkembangan ini juga membawa berbagai tantangan, seperti penyebaran informasi palsu, pelanggaran privasi, hingga tindak kriminal siber. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang ITE sebagai landasan hukum yang mengatur aktivitas digital. Undang-undang ini tidak hanya memberikan kepastian hukum yang bagi pengguna, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, produktif, dan beretika. Namun, implementasi Undang-Undang ITE tidak luput dari kritik. Berbagai kasus yang terjadi, seperti kriminalisasi atas kebebasan yang berpendapat, menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal undang-undang ini dengan penerapannya di lapangan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami undang-undang ITE secara lebih mendalam, baik dari segi hukum, manfaat, hingga dampak terhadap masyarakat digital. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan jelasnya yang akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika dalam bersosial media. Etika bersosial media adalah kumpulan norma dan nilai yang mengatur perilaku pengguna dalam berinteraksi di dunia maya. Hal ini mencakup seperti prinsip berbagai informasi yang akurat, menghormati privasi orang lain, menghindari kebencian, dan tidak menyebarkan berita hoaks. Dengan menerapkan etika ini, pengguna dapat menciptakan lingkungan digital yang sehat dan produktif, serta mengurangi risiko konflik dan kesalahpahaman. Etika bersosial media juga mencerminkan karakter dan integritas individu, memperkuat citra positif di mata orang lain. Nah, pentingnya etika dalam bersosial media. Etika dalam bersosial media sangat penting karena platform ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Berikut beberapa alasan utama mengapa etika perlu dijaga. Yang pertama, membangun lingkungan yang positif. Kedua, menghindari konflik dan penyebaran informasi salah. Ketiga, menjaga reputasi pribadi. Empat, melindungi privasi. Dan yang kelima, mematuhi hukum. Selain daripada itu teman-teman, perlu juga kita ketahui ada beberapa prinsip-prinsip etika dalam bersosial media. Yang pertama, kesopanan dan kesantunan.
Yang kedua, kejujuran. Ketiga, menghormati privasi orang lain. Keempat, bertanggung jawab. Kelima, empati dan kepedulian. Keenam, tidak melakukan cyberbullying. Ketujuh, bijak dalam berbagai konten. Kedelapan, menghormati hak cipta. Dan yang terakhir, menghormati pendapat orang lain. Mengikuti prinsip-prinsip etika dalam bersosial media membantu menjaga keharmonisan dan keamanan lingkungan digital. Etika ini juga mencerminkan kedewasaan dan tanggung jawab sebagai pengguna media sosial. Sebelum kita melangkah ke kasus-kasus Undang-Undang ITE, alangkah baiknya kita membahas dulu apa sih itu Undang-Undang ITE. Jadi, Undang-Undang ITE adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia nomor 11 tahun 2008 yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 20, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Undang-Undang ITE mencakup berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban pengguna, perlindungan data pribadi, serta sanksi bagi pelanggaran hukum di dunia maya. Undang ini bertujuan untuk melindungi pengguna internet dan memastikan keamanan data pribadi, serta menetapkan tindakan pidana terkait perlindungan informasi teknologi. Undang-Undang ITE mencakup berbagai pasal penting, seperti pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum pasal 5 dan larangan konten ilegal pasal 27, yang mencakup pencemaran nama baik dan pengancaman. Tindak pidana dalam undang-undang ini dapat dikenakan sanksi pidana, penjara, dan denda. Pemerintah menyusun Undang-Undang ITE untuk mengatasi risiko ekosistem teknologi informasi dengan dasar hukum yang jelas untuk melindungi pengguna. Revisi terakhir yang dilakukan pada Agustus tahun 2016 menegaskan delik pencemaran nama baik sebagai delik aduan. Baik Nuril merupakan mantan tenaga honorer SMAN 7 Mataram. Ia sering mendapatkan perlakuan pelecehan seksual dari M yang merupakan kepala sekolah SMA itu, kemudian berujung pada kasus berkepanjangan yang ia jalani saat ini. Bagaimana perjalanan kasus Baik Nuril yang bergulir selama beberapa tahun ini? Berikut rangkumannya. Bermula pada tahun 2012, Baik Nuril merekam pembicaraan telepon dengan M yang menceritakan hubungan badan dengan seorang perempuan. Namun tanpa sepengetahuan Nuril, rekaman tersebut tersebar. Kemudian pada tahun 2015, M melaporkan Nuril ke polisi. Pada 2017, Nuril diproses polisi dan ditahan pada 27 Maret. 4 Mei 2017, Nuril menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Mataram. Jaksa mendakwa Nuril atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Contoh kasus Undang-Undang ITE. Ada banyak contoh kasus Undang-Undang ITE di Indonesia. Salah satunya kasus Baik Nuril, seorang guru di Lombok di mana menerima telepon dari kepala sekolahnya yang berisi pelecehan seksual verbal. Untuk membuktikan pelecehan tersebut dan menyangkal rumor bahwa dia terlibat hubungan dengan kepala sekolah, Baik Nuril merekam percakapan tersebut pada Agustus 2014. Rekaman tersebut kemudian disimpan oleh saudaranya dan tanpa sepengetahuan Baik Nuril. Saudaranya mendistribusikan rekaman itu ke salah satu rekannya yang kemudian menyebarkan lebih lanjut. Pasal yang dikenakan, Baik Nuril didakwa berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang distribusi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dan dianggap sebagai konten pornografi. Ia divonis bersalah oleh mahkamah dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara serta denda 500 juta. Kasus ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh korban pelecehan seksual dalam mencari keadilan dan bagaimana undang-undang dapat disalahgunakan. Berikut adalah pernyataan dari Ketua Komisi 3 Aziz Syamsuddin yang tadi menyatakan persetujuannya di depan Baik Nuril. Bahwa Komisi 3 DPR RI telah melakukan pleno dan alhamdulillah kepada Saudari Nuril telah diputus dan diberikan pandangan dari 10 fraksi dan dihadiri oleh 6 fraksi secara aklamasi dapat memberikan pertimbangan Presiden untuk dapat diberikan amnesti kepada Saudari Nuril.
kasus Ibu Baik Nuril dan kasus-kasus lainnya menjadi contoh nyata bahwa sistem hukum di Indonesia masih membutuhkan perbaikan yang besar. Kasus ini mengingatkan kita bahwa keadilan sosial bukan hanya berarti hukum yang tertulis, tapi juga bagaimana hukum itu diterapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keberpihakan kepada kaum yang lebih lemah. Sila kelima menuntut negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia secara merata tanpa memandang status atau posisi apapun, agar keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh semua pihak tanpa terkecuali. Dari terjadinya kasus yang melibatkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang ITE, dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik secara individu, secara sosial, ekonomi, dan hukum. Satu adalah dampak hukum yang berupa sanksi pidana, kerugian hukum bagi korban, dan perdebatan hukum, pembatasan kebebasan berpendapat. Dua, dampak sosial yang berupa pencemaran nama baik, polarisasi sosial, ketakutan, dan ketidakpastian. Tiga, dampak ekonomi yang berupa kerugian finansial dan dampak buruk bagi bisnis. Empat, dampak psikologis yang berupa trauma bagi korban dan kehilangan kepercayaan publik terhadap media sosial, platform online, atau sistem hukum yang ada. Yang kelima, dampak terhadap dunia digital dan teknologi, yaitu penyalahgunaan alat kekuasaan, peningkatan pengawasan dan regulasi. Upaya pencegahan dari kasus Undang-Undang ITE. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh individu, pemerintah, dan masyarakat secara umum untuk mencegah terjadinya pelanggaran Undang-Undang ITE. Antara lain, 1. Edukasi dan penyuluhan terhadap masyarakat. 2. Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. 3. Penyaringan dan pembatasan konten berbahaya. 4. Penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. 5. Pemantauan dan peningkatan keamanan data. 6. Penerapan tanggung jawab oleh platform digital. 7. Melibatkan masyarakat dan pengawasan. 8. Mengembangkan solusi alternatif untuk penyelesaian sengketa. 9. Peningkatan kolaborasi internasional. Upaya pencegahan Undang-Undang ITE membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, platform digital, dan individu. Dengan kesadaran bersama dan langkah-langkah proaktif, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, bertanggung jawab, dan menghargai hak asasi manusia. Sekian, terima kasih.